Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan pertama ini dalam kuliah hadis Tarbawi, kita akan mempelajari tentang potensi pendidikan manusia dalam hadis Nabi. Tentunya kalau kita telah mempelajari ayat Tarbawi, kita akan mengetahui apa itu pendidikan ya, atau istilah-istilah pendidikan ya. Jadi pendidikan ini sebenarnya ada dua arti, yakni pengertian dalam arti luas dan juga pengertian dalam arti sempit. Jika dipandang dalam arti luas, pendidikan itu dibagi menjadi dua, yakni pendidikan seumur hidup dan pendidikan alam. Pendidikan seumur hidup itu berhubungan dengan pengalaman manusia atau pengalaman pembelajaran dari manusia sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia ya. Jadi pendidikan seumur hidup itu sangat erat hubungannya dengan pengalaman-pengalaman manusia. Sedangkan pendidikan alam yakni bagaimana manusia mengambil makna pembelajaran dari alam melalui bakat dan minatnya. Begitu. Jadi di dalam pendidikan alam mereka mengekspor minat dan bakatnya melalui alam, sehingga minat dan bakat tersebut berkembang gitu. Sedangkan pendidikan dalam arti sempit itu berhubungan dengan pendidikan formal, informal, dan juga non formal, karena terbatas pada waktu, tempat, dan juga peserta. Begitu. Itu adalah pendidikan dalam arti sempit. Tentunya secara garis besar ya, pendidikan itu sangat erat hubungannya dengan manusia, karena manusia ini merupakan makhluk yang rasional. Mereka menggunakan akal pikirannya untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan sehari-hari mereka, atau mereka menggunakan pikirannya atau menggunakan daya pikirannya untuk memahami makna-makna yang terdapat pada alam sekitarnya, sehingga mereka berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain gitu. Ini adalah keunikan dari manusia. Dalam hadis Abu Hurairah berkata ya, bahwa Rasulullah bersabda, setiap anak yang lahir itu suci, orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Di ayat dari hadis ini menjelaskan bahwa manusia itu terlahir dengan segala potensinya, termasuk potensi ketauhidannya atau keagamaan. Artinya keislaman sudah melekat pada mereka. Tidak hanya potensi agama, tetapi juga potensi-potensi lain seperti potensi minat dan bakat dan juga daya pikir gitu ya. Oleh karena itu, jika potensi ini tidak terpelihara dengan baik, maka potensi ini akan rusak, atau potensi ini juga dikatakan sebagai fitrah. Fitrah ini
jika tidak dipelihara dengan baik maka akan rusak. Siapa yang merusaknya? Yakni orang tuanya sendiri. Jadi fitrah itu diubah karena perilaku orang tuanya. Begitu. Jadi di dalam penjelasan hadis ini ada 3 potensi sebenarnya yang bisa kita lihat, yakni potensi tauhid, potensi minat dan bakat, dan potensi daya pikir. Di dalam tauhid ya, potensi tauhid yakni fitrah untuk menerima kebenaran Tuhan yang esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga potensi tauhid ini harus dilestarikan sampai dia akhir hayat gitu ya. Jadi begitu potensi tauhid atau potensi keagamaan. Kemudian di dalam potensi minat bakat, mereka harus mengembangkan minat bakatnya sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing begitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya memberikan pelajaran terkait matematika misalnya begitu ya, mereka secara otomatis akan ada keterkaitan dengan apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Nah, secara mandiri mereka akan mengembangkan keilmuannya itu sebagai minat dan bakatnya. Melalui apa? Melalui daya pikirnya. Maka dari ini ya, potensi yang ketiga adalah daya pikir, potensi daya pikir ya. Jadi potensi daya pikir itu adalah bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya atau bagaimana caranya untuk mengembangkan minat bakatnya begitu. Melalui apa daya pikir itu bisa berkembang? Yakni melalui proses pendidikan dengan melalui metode menuntut pengajaran yang benar. Jadi di dalam hadis itu bisa kita tarik sebuah konsep potensi manusia sebenarnya, yakni potensi dasar manusia itu sudah ada di dalam fitrahnya. Sebelum lahir Allah sudah memberikan fitrah kepada manusia. Fitrah itu yang mengubah siapa? Yakni orang tua. Yakni orang tua ini adalah faktor utama membentuk potensi manusia, baik itu yang baik atau buruk begitu. Karena orang tua merupakan faktor utama dalam membentuk sebuah potensi manusia. Kemudian siapa selain orang tua? Yakni lingkungan. Lingkungan ini terdiri dari 3 ya, keluarga, sekolah, masyarakat. Tentunya setelah kita lahir, lingkungan pertama kita adalah keluarga. Keluarga ini yang berpotensi terbentuknya potensi yang pertama adalah potensi keagamaan atau ketauhidan gitu, di dalam keluarga. Kemudian muncullah benih-benih minat bakat dan daya pikir. Kemudian dikembangkan di sekolah ya, minat bakat tersebut ya, dan daya pikir mereka untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Kemudian setelah lingkungan sekolah, mereka akan masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini adalah lingkungan yang kompleks, sehingga potensi-potensi itu akan bersinggungan dengan interaksi-interaksi masyarakat. Nah, dari sini diharapkan potensi itu bisa berkembang dengan menurun begitu ya. Itu adalah potensi manusia melalui hadis yang pertama tadi. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan membuat sebuah resume terkait penjelasan saya di online ini ya. Buatlah resume maksimal 1 lembar saja ya, kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.